Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat yang terpeduk. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini untuk sahabat-sahabat yang terpeduk, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang terpeduk, siang hari ini kita akan sepil-sepil terkait tentang bambu unik ataupun bambu-bambu bertuah, teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin belum tahu ya, ini bambu petuk, namanya petuk sejajar, teman-teman. Alhamdulillah sambil ngopi sore pagi tadi sudah mempersiapkan bambu-bambu bertuah, sudah kita rapikan, dan kali ini kita edukasi terkait bambu ranting sejajar, teman-teman. Nah, ini yang tadi kemarin sore kita dapatkan nih. Ini baru saja selesai saya jemur, sudah saya rapikan, tinggal pakai, teman-teman. Tinggal kasih minyak saja. Kita kasih minyak. Terus hari ini kita mau bakar dupa juga, teman-teman. Kita mau bakar dupa. Kita bakar dupanya 3 biar wangi suasananya, teman-teman. Kita bakarin dupa, teman-teman, biar wangi ya, biar ruangannya ini harum. Wow, wangi. Kita bakar dulu dupanya, teman-teman. Ini sudah 1000 penonton ya. Nanti kita akan bakar dupa ini, karena bambu yang satu ini cukup menarik perhatian saya. Ini yang kemarin sore ini, yang dapat di hari Selasa Kliwon, yang saya buat tongkat, teman-teman. Jadi kita mau bakar dupa dulu, kita kasih wangi-wangian dulu nih. Wah, kita kasih wangi-wangian. Wangi-wangiannya pakai apa ini? Pakai ini ya, taruh sini aja. Nah, kita masukin. Hup, widih. Wah, langsung wangi, teman-teman. Siapa tahu nanti ada ngembang gendot. Kalau ada ngembang gendot nanti, biar nanti kita suruh hadir di sini. Nanti kita sepil. Terima kasih yang selalu hadir ya. Ini bambu petuk yang saya dapatkan dari Selasa Kliwon. Ini juga, ini ranting sejajar, teman-teman. Ini dari ranting juga ini. Nih, nanti bolang, Kang. Nanti kita bolang ke areal daerah Jeruk Legi. Nanti saya mau bolang di sana, di salah satu makom petilasan Mbah Eyang Munggang Petir. Nah, di sana nanti Mbah Eyang Munggang Petir. Nanti kita lokasinya di sana nanti. Kita nanti menuju ke sana di tempat wilayah Mbah Eyang, makom Mbah Eyang Munggang Petir. Ini namanya ranting sejajar. Sekitar jam setengah 3 nanti saya baru berangkat dari sini. Lokasi hanya memerlukan waktu setengah jam. Saya sudah awasi wilayah itu, dari wilayah-wilayah itu sudah kita awasi dari Bogor cukup lama, teman-teman ya. Ini bambu ranting sejajar.
Ini juga ya teman-teman. Ada lagi yang sudah jadi, ada lagi teman-teman kalau mau ranting apa petuk sejajar. Mana ya bambu sejajar. Nah, teman-teman, kita cari bambu ranting sejajar saya ya. Ada lagi satu teman-teman yang itu ranting sejajar plus buntet ya. Nah ini teman-teman, ini juga sejajar ya. Ini mata ranting, ini ada mata ranting, ini sejajar. Ini bambunya buntet teman-teman, ini sejajar plus buntet. Jadi kita hari ini kita mau nunjukin beberapa bambu unik terkait bambu petuk sejajar. Mata rantingnya itu sejajar bertemu ya dalam satu ruas. Oke, jadi ada berapa ranting sejajar? 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang kemarin dapat di daerah Purworejo. Ini yang dapat di daerah Purworejo teman-teman ya. Terima kasih Kang Pan 01. Ini yang dapat di daerah Purworejo. Ini dapat di daerah Jeruk Legi. Sejajar plus buntet teman-teman. Kang Anggrek Godel Boyolali, terima kasih saudaraku sudah hadir. Salam hormat, salam bahagia ya. Gunanya buat apa itu? Gunanya untuk mempertemukan, untuk rezekian juga bagus ya. Ya, jenis bambu ranting sejajar. Ini bambu petuk ranting sejajar. Ini juga ada teman-teman, bambu petuk sejajar juga nih. Ini yang batang utama ya. Ini namanya petuk. Ini petuk langkah teman-teman nih. Ini petuk langkah ya. Ini juga rantingnya sejajar. Oh, sejajar. Yang satu ini ada di bawah alis teman-teman. Oh, yang satu di bawah alis, yang satu di atas alis. Ini di sini ruasnya buta, makanya ini disebut petuk langkah atau petuk pegat ya. Tuh. Kang, ada petuk yang ranting atas bawahnya ketemu? Ada, lagi saya jemur Kang Mas, nanti saya ambil ya. Ini lagi saya jemur, lagi proses untuk pengeringan. Tujuannya untuk apa? Agar untuk lebih awet ya, agar lebih
terasa teman-teman. Jadi kita di bambu petuk-petuk ranting sejajar ini ya. Nanti ya saya sepil bambu petuk-petuk yang rantingnya bertemu. Nah ini teman-teman, ini sudah baru saja saya jemur nih. Nih tadi kan warnanya hijau, sekarang sudah mulai kering. Kenapa harus saya keringkan? Agar tidak pecah nih. Nih semalam kan warnanya hijau ya. Nah ini udah saya keringkan. Jadi warnanya tuh. Oke, saya sepil satu-satu ya. Bentar teman-teman. Ini udah baru saya jemur teman-teman. Karena di tempat saya ketika saya bolang ini, ketika saya ada di rumah, ini pasti saya rawat. Prosesnya perawatan. Ini yang baru saja, ini baru saja proses penjemuran atau pengeringan teman-teman. Jadi warnanya sudah, jadi ini lebih keras, lebih kuat. Nih. Sambil dibantu tap-tap layar teman-teman ya. Ayo tap-tap layarnya lebih kencang lagi yuk. Ditap-tap dulu teman-teman. Ini yang ranting yang bertemu. Bambu payung punya Kang, punya bambu payung. Banyak bambu payung di tempat saya. Ini salah satu bambu payung. Bambu payung itu bambu kendit ya. Tuh, petuk alis kendit, alis yang luka alam. Itu bukan tumpang sari, itu sejajar, ini rantingnya sejajar. Bambu petuk ranting sejajar. Ini yang ranting ya. Oke. Nah, satu. Ini baru saja saya jemur teman-teman. Jadi ini nanti nggak kisut ya, nih. Sudah nyaman. Tuh. Penjalin petuk ya bagus juga. Penjalin petuk itu ya fungsinya juga untuk keresekian ya bagus ya. Cuma saat ini katanya penjalin petuk kurang diminati ya, tapi semuanya ya bagus teman-teman. Kalau petuk itu ya artinya kan pertemuan, untuk mempertemukan ya, pertemuan dalam ini kayak gini saya rapikan teman-teman nih. Jadi ini nanti tinggal pakai, jadi lugutnya sudah nggak ada ya, sudah bersih rapih teman-teman. Halus. Mas punya bambu dampit ranting banyak, ada ya, bambu dampit ranting ada. Ini lagi. Jadi ini nanti udah keras teman-teman ya. Jadi ini enggak kempot kayak gitu karena ada perawatan. Nih. Ya, nih. Ini lagi. Kegunaan ya, kegunaan untuk kewibawaan, kerezekian, pengasihan.
Mitos konon katanya bambu petuk itu untuk kewibawaan, langgeng jabatan, untuk kerezekian, sarang burung walet, untuk usaha, dagang, pengasihan, ya, pemikat. Ini kalau misalkan diterapkan di tempat usaha boleh, untuk ditempatkan di sarang burung walet juga boleh. Ini kan nih, saya sepil semuanya nih. Jadi bentuk bambu petuk itu keunikannya itu berbeda-beda teman-teman. Ya. Bambu kendit, kalau yang suka jual beli tanah, bambu kendit nih, saya keluarkan bambu kendit. Bambu kendit harganya 130.000, 170.000, ada yang 330.000. Nih, bambu kendit, saya sepilin bambu kendit ya. Ini bambu kendit. Ini sepasang dengan ini. Ini satu pasang. Ini namanya bambu kendit, harga 130.000. Ya. 130.000 ini bambu kenditnya. Ini combong. Ya. Combong, ini combong alami. Kendit combong. Ini satu pasang. 130.000 satu. Nih tinggal di SS saja, langsung aja masuk ke Wawa nanti ya. Hari ini nanti langsung saya kirim ya. Nih bambu kendit. Ini lagi nih. Ini combong kenditnya. Fungsinya untuk jual beli tanah, yang punya jual beli tanah, properti ya, atau jual beli apa, misalkan mau rumah yang mau dijual, tanah yang mau dijual, ini sebagai media. Syukur-syukur teman-teman jadi juragan tanah. Maharnya ini cuma 130.000 sampai 170.000. Ya, 130.000, 170.000. Nah, ini bambu kendit dari bambu apus. Ini combong tembus. Kendit bambu apus. Pring tali ya. Combong tembus. Ini udah saya buat bandul kalung atau bandul kunci. Nih lagi. Nih dua nih saya kasih. Tuh. Kalau buat mancing pakai bulu perindu. Nah, kalau buat mancing pakai bambu bulu perindu. Pakai bambu bulu perindu. Ini kalau nelayan sering pakainya ini. Orang-orang nelayan. Ya, bulu perindu. Ini petok juga masuknya. Ini yang jenis serabut. Ya, sebagai media saja, sama aja teman-teman, kayak gini loh teman-teman. Mbah, saya mau nyari ikan pakai apa? Ya pakai jaring gitu kan. Alatnya apa? Jaring gitu. Alatnya jaring. Terus apa lagi? Mungkin pakai pancing. Terus umpannya apa? Mungkin pakai cacing, pakai kodok, pakai udang, pakai roti, pakai mendoan. Nah, terus tanya lagi, ini apa Kang? Bulu perindu untuk apa? Untuk media. Media apa? Untuk mancing. Gimana caranya? Bawa. Ya dibawa teman-teman. Dibawa, nanti cemplungin ke airnya.
plung kayak gitu. Udah niatkan saja, ya Allah, hanya kepadamu lah hamba memohon, segala sesuatu apa yang telah engkau ciptakan mudah-mudahan ya ini ada bermanfaat dan mendapatkan ridho darimu. Untuk apa? Untuk mencari rezeki melalui misalkan dari media ini. Ya sudah, baca Al-Fatihah, sudah bawa gitu. Jadi kalau teman-teman lebih dekat lagi mengenal, selalu meminta kepada Yang Maha Kuasa ya, walaupun medianya melalui jenis seperti ini, tapi mintanya bukan ke bambunya, tetap mintanya kepada Yang Maha Kuasa. Maka ini hanya sebatas media. Penerapan keilmuannya nanti teman-teman olah rasa. Ini yang warna kuning nih, ampel kuning bambu kendit. Ini kita sepil. Kalau memang ada ketertarikan boleh. Gawe mikat janda ini pakai bulu perindu aja, bulu perindu. Ya. Pakai bulu perindu. Ini juga masih ada sambar lilin. Sambar lilinnya tinggal satu, tinggal dua, yang satu udah termahar. Nih sambar lilin emas. Ini sambar lilin emas ya teman-teman. Ini sambar lilin emas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dri, ada cara pakainya bulu perindu untuk janda ya, pakai kasih minyak lah teman-teman, kasih minyak aja. Nih tinggal dua. Ini namanya sambar lilin emas, tinggal dikasih minyak wangi. Minyaknya yang non alkohol ya, buat pengasihan dan pemikat. Untuk pengasihan dan pemikat, daya pengasih dan pemikat itu kalau waktu pada zaman dahulu ini sering dipakai untuk media susuk sambar lilin, tapi jangan mau dijadikan susuk. Harga 270.000 sampai 370.000. Nggak usah di zoom teman-teman, deketin aja nih, saya deketin tuh sambar lilin emas tuh. Rp270.000. Kalau yang ini 270.000 nih ya, ini kecil, ini agak besar 370.000. COD nggak bisa Kang Mas, nanti jenengan masuk ke Wawa, ini di screenshot, Kang saya minat dengan sambar lilin emasnya, mahar berapa Kang? 370.000. Nah nanti panjenengan kirim alamat, nama, alamat yang lengkap. Setelah transfer masuk nanti langsung saya kirim hari ini juga ya. Pengiriman paling cepat itu 2-3 hari, lamanya 4 hari itu kalau ke daerah Sulawesi ya, agak jauh karena nyebrang. Kalau masih Pulau Jawa itu 2-3 hari sudah bisa nyampe. Bambu kendit ada, ini bambu kendit yang rosnya alisnya melingkar, ini alisnya los melingkar nih bambu kendit nih. Nih. Loh. Ini kan full, yang saya ambil kan bambu kendit lingkarannya yang full. Ya. Nih. 130.000 bambu kendit. Nih. Ya, tinggal pilih aja 130.000. Kalau misalkan punya tanah yang mau dijual
ya. Boleh ini diterapkan. Atau yang mau punya ruko, mobil, yang mau jual beli mobil. Nah, alisnya ini full semua teman-teman. Yang mau jual beli mobil. Nah, ini sepil bambu kendit, ini bambu kendit Kang sedang saya sepil nih. Nih semua nih, tinggal pilih nih. Ini semua bambu-bambu kendit nih. Ini semua bambu-bambu kendit. Nih. Ini semua bambu kendit. Ini juga bambu kendit. Nih. Nih ya. Saya kumpul-kumpulin. Tinggal pilih. Sambal lilin mana? Ini sambal lilin. Nih. Tuh, sambal lilin emas tuh. Mana petuk aslinya? Bambu tapak jalak ada nggak Kang? Ada, namanya pati lele tapak jalak ya. Ada. Gunanya untuk pengasihan, pemikat, daya pengasih dan pemikat. Nah ini nih. Ya. Ini hewannya sudah mati. Sambal lilin kalau dipegang manusia paling tuh beberapa hari dia mati. Ini awet teman-teman, nggak bau busuk, nggak awet. Ini mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ini seperti ini aja. Ya. 270 yang ini nih 270. Yang ini 330.000. Yang satu sudah termahar. Ini tinggal 2. Oke. Bambu petuk. Tadi nyanyiin bambu petuk nih, bambu petuk. Nih. Tuh. Nih juga bambu petuk. Sambal lilin untuk daya pengasih dan pemikat pengasihan. Cek harga langsung aja ke Wawa Kang Mas ya, ke Wawa. Enggak mahal kok, enggak nyampe ratusan juta, enggak nyampe ya. Terus kalau mau yang bambu bulu perindu, ini juga ada nih bulu perindu. Nih, bulu perindu selendang. Nih, bulu perindu selendang. Kalau yang masih nanya tempelan atau ini berarti belum pernah masuk ke pembolangan saya ya. Berarti kalau yang tempelan itu berarti baru masuk di channel saya, baru masuk di akun saya. Belinya itu ke Wawa, di profil saya ada Wawa di profil. Rahayu Kang. Di profil saya itu ada Wawa. Nah situ tinggal Wawa aja nih. Nanti saya jawab di Wawa saya. Langsung dengan saya nanti Wawanya nih. Nih sudah ada di yang masuk nih. Tuh. Tuh kan. Nanti saya cek langsung di Wawanya ya. Nanti kalau yang oke, makanya di SS Kang saya tertarik dengan bambu ini gitu ya. Saya suka dengan bambu ini gitu ya. Nah, kayak gini Kang rajut nih ya. Ya, ini juga buat mancing ini Kang. Ini maharnya agak tinggi ya. Maharnya jenisnya. Kalau yang ini Kang Mas, yang tadi ini buat mancing, ini di kisaran harga 330.000 nih.
330.000. Ini juga sama di angka 330.000 ya. Nanti tinggal diambil juga boleh, ini mau diambil. Nanti tak kasih bonus bulu perindu yang kemarin saya dapatkan tunggal. Nih bisa disimpan di joran pancing atau di mana nih. Nih, ini juga bulu perindu. Ini dulu. Tuh, nanti saya kasih bonus ini nih. Nih, bonus bulu perindunya ini Kang Mas. Ada yang murah Kang. Yang murah ya itu, ini udah murah banget itu. Kalau yang mahal yang ini nih, ini mahal. Ini 1.270.000. Ini 1.270.000. Ya. Oh. Ini mau jual berapapun nggak masalah teman-teman. Mau minta berapa Kang? 5 juta boleh, 5 juta boleh, 3 juta boleh. Tapi kalau di saya itu yang penting cukup bagi saya. Kalau cukup ya alhamdulillah teman-teman. Ya, misalkan nanti ada yang nawar berapa Kang? 200 boleh Kang, 150 boleh Kang. Nah, 300 boleh Kang. Kalau misalkan cukup bagi saya ya saya kasih teman-teman. Namanya jual beli, proses pemaharan bambu-bambu unik seperti ini kan ada tawar menawar, itu wajar teman-teman, namanya juga nawar. Tapi ada juga yang tanpa nawar tahu-tahu langsung transfer kayak gitu, ada Kang. Dan itu ada juga yang maharnya dari saudara-saudara kita, ada yang maharnya berapa Kang? Ini maharnya ada 5.555.000. Itu ada juga yang seperti itu. Ada yang juga mahar 1.111.000. Ada yang seperti itu. Ada yang mahar 3.330.000. Ada yang seperti itu teman-teman. Ya, gitu. Jadi mahar itu adalah salah satu ikatan saja untuk mengikat ya, atau proses transaksi jual beli dengan nilai yang sudah disepakati jadi menjadi sah. Jadi semuanya menjadi keutuhan milik teman-teman karena itu proses jual beli. Jadi tidak boleh dikurang-kurangin. Misalkan di situ ada tuah yang terkandung, misalkan ada hal-hal lain, ada energi yang besar, itu ya semuanya menjadi hak panjenengan karena itu sudah terjadi proses pemaharan. Ini bulu perindu nih. Ini saya cabut teman-teman ya, saya cabut satu karena ketika ini tadinya saya potong ranting ternyata malah ada bulu perindunya, akhirnya saya ambil ininya saja ya, ini pun nggak sengaja awal mulanya. Nah, itu seperti ini jenis bulu perindu. Oke ya, ini nanti kasih bonus lah siapapun yang dapat bulu perindu. Ini kalau misalkan mau dikasih minyak juga boleh teman-teman. Misalkan ini ya kasih ini lagi ya semakin bagus teman-teman. Manfaat dan kegunaannya apa Kang? Untuk daya pengasih dan pemikat, kerezekian. Nah, kerezekian. Kita nyarinya kerezekian ya. Bambu-bambu unik ini untuk bagusnya untuk kerezekian. Kang, ada Kang bambu petuk untuk pelaris jualan. Jadi gini loh ya, sebenarnya bambu-bambu unik ini bisa dimanfaatkan untuk daya pengasih, untuk pengikat, untuk kerezekian gitu ya. Bisa teman-teman. Ya tinggal nanti penerapannya saja, gimana penerapannya. Jadi bambu-bambu ya sama aja gini loh teman-teman. Teman-teman punya gerobak ya. Gerobaknya manfaatnya untuk apa? Kan teman-teman nanti yang mengelolanya. Untuk misalkan oke lah untuk pajangan, ya pajang aja di depan rumah. Kalau misalkan untuk usaha, untuk nyari untuk rezekian, ya dikasih sayuran, kasih ikan gitu. Itu kan gerobaknya. Nah, maksudnya seperti itu. Sama aja bambu ini untuk rezekian, ya sudah teman-teman punya usaha, ya sudah niatkan untuk rezekian. Nanti penerapannya bulu perindu tuh gerak lahir hati. Makanya di dalam jualan kita atau di dalam tempat usaha kita sering sekali dibacakan sebuah doa-doa atau kalimat-kalimat
sesuatu doa-doa ya dengan gerak lahir hati, yaitu dengan membaca doa, dengan bertasbih atau membaca apa gitu, niatkan di dalam hati doanya. Jadi nanti dengan usaha teman-teman, kalau ada sisipan nilai-nilai kerohanian di dalam hati kita, semuanya kan menjadi tenang teman-teman. Rezeki datang karena teman-teman ada daya tarik yang dimunculkan ya. Nanti kalau bulu perindu ini sudah tidak ada, teman-teman sudah terbiasa. Terbiasa ya, terbiasa apa? Terbiasa menggunakan gerak lahir hati dengan doa-doa tertentu yang teman-teman biasa, misalkan mau doa apa, doanya apa itu dilakukan. Gitu. Saya aja kalau bolang ya sama teman-teman, bolang nyari apa ya seperti itu. Nah. Gitu. Oke. Itu loh teman-teman. Mahar berapa bulu perindu? Kalau yang ini tadi saya sebut 1.270.000. 1.270.000. Nanti ditawar boleh, Kang. Aku nawar boleh, Kang. Nawar boleh. Syukur-syukur ketika mahar yang sudah saya sebutkan nggak ada penawaran, itu lebih bagus ya. Nawar juga bagus, lebih bagus tidak nawar gitu loh. Ini kan, ini jenis rabut, jenis bulu perindu, jenis rabut ya. Gitu. Ada 500 dapat apa? 500 ya dapat banyak, Kang Mas. 500 dapat banyak, ini juga dapat ya 500. Ini satu, nanti saya kasih lagi yang ini satu. Nih 530.000 saya kasih dua tuh. Dua 530.000 saya kasih gitu. Asli Kang, semua asli. Kalau di tempat saya semua asli, nggak ada yang buatan atau tempelan gitu ya. Ini hasil proses pembolangan saya di alam. Gitu ya. Khasiatnya kewibawaan sebagai senjata ya, untuk pengasihan, untuk kewibawaan. Wais, komplit lah, komplit pokoknya. Namanya juga pring petuk. Petuk itu artinya apa sih? Pring petuk, peringatan dan petunjuk. Peringatannya apa? Peringatannya kesabaran. Petunjuknya apa? Hati. Jadi keilmuannya pring petuk, kesabaran dalam hati. Nah, ini ilmu yang valid. Ini media sebagai untuk mengingat kita. Apa itu namanya pring? Pring pokok kroso kandel eling marang sing peparing. Bambu ini untuk mengingat suatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan gitu. Jadi ke sana nanti terus. Oke. Nah, kita jabarkan biar teman-teman bisa memahami. Alam buh lah gedabrus, iya nggak apa-apa. Saya baca-baca komen sekali teman-teman ya, ada yang saya baca, ada yang tidak. Tapi saya dijual gambar, saya jual. Saya jual Kang. Nah, ini saya lagi jualan kok, ini lagi jualan saya. Ini saya lagi jualan Kang Mas, lagi jualan. Jualan bambu-bambu unik ataupun bambu-bambu bertuah. Kayak gitu. Nih ada juga bolong kumbang. Berapa yang kecil? Nih yang kecil ini ya. Nih yang kecil ini nih. Yang kecil ini harganya 370.000. 370.000 nih yang kecil nih. 370.000. SS 370.000. Nih. Kecil ya cabai rawit teman-teman. Ini petuk yang kecil. Iya, ini bambu petuk, namanya petuk jalu petuk atau petuk mata ranting di dalam satu ruas ini. Ya ini seperti ini. Kalau ini alisnya berbalik namanya pring petuk. Tapi ini alisnya nggak berbalik ta. Ya.
Ya nggak apa-apa teman-teman ya, yang di alamnya seperti ini. Ya nih, petuk, petuk, bambu kuning yang unik. Bambu kuning yang unik saya ada cuma ini nih, yang lain sudah termahar. Kemarin ada 2 udah dimahar. Bambu kuning yang unik ini namanya bambu kendit. Petuk kendit. Alisnya lingkarannya full. Bambu petuk kendit. Asli enggak? Asli Kang, semua asli kalau di tempat saya. Ya, semua asli di sini. Proses hasil pembolangan. Ini di angka 170.000. 170.000 di SS. Oke Kang, deal Kang gitu ya. Coba sekali-sekali kalau ada ketertarikan, gini nih teman-teman, cara untuk mengerti tentang suatu keunikan bambu. Oh, saya ada ketertarikan, harganya misalkan 170.000. Ada ketertarikan, kalau penjenengan punya uang ya sudah. Ambil gitu teman-teman. Kalau jiwa seni itu seperti itu. Wah, ada ketertarikan, saya punya uang segini, ada ketertarikan, ambil. Gitu nanti besok lagi ada ketertarikan lagi, ada keuangan yang cukup, ambil. Gitu ya. Terus jangan membebankan, jangan beli terus jadi repot. Terus jangan dibiasakan gini loh teman-teman. Usaha hancur, usaha nggak laris, usaha lagi kerepotan, kayaknya seolah-olah usahanya buntet, susah, sedih. Caranya gampang teman-teman, kalau usaha kepengen balik, lari aja ke kuburan. Lari ke kuburan, lalu lihat di kuburan itu. Panjenengan baru akan mengerti bahwa yang mati aja udah masih kepengen hidup teman-teman. Yang mati aja itu pengen balik hidup lagi. Lah kita yang masih hidup, artinya marilah kita banyak-banyak mengerti rasa nikmat, rasa syukur kita gitu. Lari ke kuburan teman-teman kalau teman-teman pengen tahu. Kalau misalkan rasanya puntek, hutang banyak, rezeki usahanya kayak bangkrut, terus lain-lain lah, pokoknya rasanya hidup terasa pahit gitu kan. Nah, cara untuk mengobatinya gampang. Lari aja ke kuburan, lari ke kuburan, lalu di situ diam, termenung, menikmati suasana, lihat apa yang akan kalian temukan nanti. Yang mati aja masih kepengen hidup teman-teman. Yang mati aja masih kepengen hidup. Artinya yang hidup ini ada kesempatan diri kita untuk apa? Untuk mendapatkan hidayah dan bertobat, untuk mengenal kembali sesuatu kebesaran Allah. Gitu loh, jangan kalah kaku banget sih. Ini nih, kalian nih, jangan terus berpikir, wah rezeki saya susah Kang, ini sumpek ini. Wah ya terlalu banyak mengeluh. Kapan mau bangkitnya? Kalau gitu teman-teman. Ya sana yang hutangnya buntek, yang banyak hutangnya banyak, kayak seolah-olah hidupnya nggak berarti lah, atau apalah, terserah lah. Yang penting panjenengan buntek, orangnya rasanya pumpet, pikirannya puyeng, mikirnya susah, lari ke kuburan. Ya, lari ke kuburan, simak aja nanti, lihat aja di kuburan. Ya, lihat yang di kuburan. Teman-teman, kalau nggak nangis kalian, kalau kalian yang meninggal aja itu masih pengen hidup teman-teman, masih kepengen hidup kembali. Lah kita yang masih hidup artinya apa? Kita masih ada kesempatan untuk bertobat. Ada kesempatan yang sangat luar biasa di situ akan mendapatkan suatu hidayah dan rahmat-rahmatnya Allah yang akan kita dapatkan. Loh, malah kebanyakan ngeluh. Maka bersandar kepada siapa? Bersandar kepada yang maha kuasa. Bersandar menta. Nah, jadilah orang-orang mukmin. Orang mukmin itu adalah orang yang sangat mencintai Allah, teman-teman. Maka banyak-banyaklah minta kepada Allah. Allah sangat sayang malah justru kepada hamba-hambanya yang sering meminta kepadanya. Ya, orang mukmin, orang yang sangat mencintai Allah, ketika orang mukmin ini nggak minta kepada Allah, Allah malah tersinggung teman-teman tuh. Beda kalau teman-teman minta ke saya, inilah Kang, inilah ini Kang, lama-lama kalah kaku teman-teman. Gitu. Ya. Kalau misalkan pengen mengerti tentang dalil dan hadisnya, cari sendiri karena saya pembolang.
Jadi saya ambil tafsir-tafsir kajiannya, sesuatu hal yang baik. Gitu. Oke. Lanjut. Gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mabtana wabal khairi abwabal barakati nikmati abwabar Allahumma yasiri amri Allahumma amini Allahumma fa'bini sarohu salamun kolamun mirabbi rohim wamtajul yaumal ayuhal mujrimun. Bismillahirrahmanirrahim wa dorobalahum torikon fil bahri latku fadarokun walatasya innani ma'akumah isma waroli illa fi quraisin illa fihim rihlata sita iwas. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Ngopi dulu teman-teman nih, kita ngopi nih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini aja saya jadikan rezeki teman-teman. Bulu perindu saya jadikan rezeki. Bambu petuk saya jadikan rezeki. Bambu petuk ini saya jadikan rezeki. Ya kan? Apalagi yang mau saya jadikan rezeki ya. Kayu nih. Kayu. Namanya kayu simpul ini mau saya jadikan rezeki. Gimana caranya mau saya jadikan rezeki? Saya jual teman-teman. Kalau ada yang minat ya alhamdulillah, ada yang ada ketertarikan juga alhamdulillah gitu. Dengan proses apa? Saya proses dengan cara saya jual. Jualan itu adalah salah satu ibadah yang sangat bagus. Kalau teman-teman pengen tahu ya, jualan ini adalah satu amal ibadah yang sangat bagus sekali teman-teman. Orang jualan ya. Salah satu contoh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia juga pengusaha yang sangat luar biasa dengan jualannya, dengan cara dia jualan, gimana cara jualannya menjadi berkah, menjadi sukses ya. Nah, maka kalau ada orang yang jualan lalu dibilang yang aneh-aneh ya lucu. Memang saya jualannya dilihatnya aneh. Kalian saja yang melihatnya aneh. Ini kan nih aneh. Ya memang bambu kayu aneh. Ya. Nah, saya jualannya ya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mengartikan lebih mistik lagi ya monggo, nggak apa-apa. Nih kayu aja nih, kayu namanya kayu cempolomeo nih. Saya kasih namanya aneh nih, namanya nih. Ini namanya kayu cempolomeo. Wah, kayu cempolomeo. Ini adalah salah satu kayu, namanya kayu cempolomeo. Junjung derajat nih. Ini junjung derajat ya. Ini jadi acak-acakan lagi ya. Nih ada lagi nih ya, nih namanya nih, saya nih jualan lagi, tak jual ini juga nih, mau saya jadikan rezeki. Ini namanya batok. Ini namanya batok. Batok ini saya kasih nama batok walawao. Namanya yang susah-susah aja. Batok walawao. Walawao. Batok walawao. Mungkin baru dengar ya, batok walawao. Ini ada di dalamnya, ini ada penunggunya nih. Ini ada penunggunya nih. Ini. Ya kan? Ada penunggunya namanya saya kasih nama Loma Kalakado. Nah,
Ini penunggunya saya kasih nama Loma Lama Kado. Nih, eh, eh, eh. Penunggunya kentos warna putih kan. Nih, ini yang besar teman-teman. Ini ada nih. Tuh, ini asli proses alam, nggak saya kasih, nggak saya ini teman-teman. Pokoknya kalau ada tertarik aja, ketertarikan saya mau benda apapun ketertarikan, ya saya ambil teman-teman. Nama juga bolang. Itu yang batok, ya namanya itu batok mustika kentos atau mustika kelapa. Nah ini baru batok lanang. Ini batok lanang namanya. Tuh lubangnya juga 3. Tuh ini batok. Ya. Tuh. Ini batok lanang. Ini untuk kesehatan ya, untuk kesehatan yang sering semutan, yang sering gatal-gatal di dalam, yang darah tinggi, ini untuk pengobatan. Ya. Ini untuk pengobatan yang misalkan sering kesemutan, sering pegal-pegal. Nah ini aman teman-teman. Ini namanya batok lanang. Batok yang kecil, batok kecil mungkin baru lihat ya. Nah ini orang zaman dulu kalau nyari obat itu obatnya aneh-aneh teman-teman. Nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang sakit kepala langsung minum bodrek. Ya kan, zaman dulu emang ada bodrek. Sakit kepala obatnya, kalau zaman dulu sakit kepala obatnya tinggal ambil itu aja teman-teman. Kalau zaman dulu kalau sakit kepala itu tinggal ambil daun kencur. Ya, daun kencur direbus ya, lalu diminum. Ada juga yang darah tinggi terkadang pakai daun kelor, dimasak, kumis kucing, kayak gitu kalau obat-obat zaman dahulu. Nah, kalau ini batok ini pada zaman dahulu sering digunakan untuk orang yang sering semutan, kecapean gitu ya. Capek yang habis dari sawah, terkadang capek, pegal-pegal. Obatnya ini teman-teman tusukin ke kakinya kayak gini nih. Ini misalkan kaki ya. Kaki ini kan misalkan telapak kaki nih. Ini di yang tumpitnya kayak gini teman-teman, pelan-pelan. Ya, terus boleh di sendi-sendian sini kayak gini nih. Nih. Ini. Sederhana tapi manfaatnya banyak teman-teman. Kenapa orang pada zaman dahulu umurnya bisa sampai 100, 120, 130? Karena dia memang metode pengobatannya itu dari herbal. Ya, dari proses-proses alam, karena nggak zaman canggih. Orang punya olah rasa, orang punya kepekaan rasa, ya. Dia selalu, ya Allah, hanya kepadamu lah hamba memohon, ya Allah. Ya, mohon petunjukmu, ya Allah. Ini apa manfaatnya? Nanti dikasih tahu. Nah, nyari petunjuk-petunjuknya. Musyrik enggak, Bang? Ya, enggak. Musyrik itu gini loh, teman-teman. Musyrik gini. Tahu enggak sih musyrik dengan syirik sih? Wong lisan kita aja terkadang juga mengandung unsur kemusyrikan. Ya, mengandung kemusyrikan. Contoh, batok ini yang menyembuhkan gitu ya. Nah, ini ucapan-ucapan seperti itu juga termasuk musyrik. Ya, seolah-olah batok ini yang menyembuhkan, padahal batok ini hanya sebagai media. Nah, itu maksud dikandung maksud itu seperti itu. Belajar dulu teman-teman, belajar dulu kenapa ini, apa musyrik, apa syirik, belajar dulu ya, pahami dulu, baru nanti bisa mengenal. Oh iya, saya lupa ya Allah, dalam saya berucap lisan hambamu ini terlalu berlebihan ya Allah. Itu paham nanti teman-teman. Hanya kepadamu lah hamba mohon sesuatu ampunan. Apa yang telah hamba lakukan ketika lupa mengenal sesuatu
karenamu ya Allah. Itu nanti akan kembali la ilaha illallah kayak gitu teman-teman. Ini hanya orang-orang yang memang terlatih di dalam hatinya, bukan hanya sebatas lisan atau perbuatan. Lisan dan perbuatan itu terkadang berbeda dengan hatinya. Maka ketika orang sudah melapangkan hatinya, selalu ingin mengerti tentang suatu kebesaran Allah, nikmatnya mengenal Allah, wujudnya Allah, kuasanya Allah, ini akan paham nanti. Jadi seperti itu. Ini ya tidak menjadi kemusyrikan nanti-nantinya, karena dia paham betul tentang sisi kemusyrikan dan kesirikan. Dia tidak akan pernah berani, dengan ini saya jamin kayak itu, nggak bisa teman-teman, nggak boleh. Tapi dia paham cara memberikan sesuatu hal yang baik. Gitu. Oke ya. Jadi jangan apa-apa syirik, apa-apa musyrik. Ada 3 perkara tentang musyrik itu. Kalau teman-teman pengen belajar arah ke syirik, apa itu syirik, apa itu musyrik, ada 3, ada pengucap, ada perilaku. Gitu. Itu juga mengandung unsur syirik dan kemusyrikan teman-teman. Ya. Ayo, Allah sudah memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya, kenikmatan kok. Nih, oke, lagi ini kita sepil ya. Apalagi sepilnya apalagi. Ini jam berapa? Jam 2. Saya lah jarang begitu lama. Nah, ini udah ya teman-teman. Jadi ini akan saya rapikan kembali satu persatu jenisnya, petuk jalunya. Ya, ini saya sepil sambil saya rapikan ya. Saya sepil, saya rapikan, saya taruh agar nanti tempatnya nggak berantakan teman-teman di tempat galeri saya. Saya sepil kembali ya bambu petuk jalunya nih. Nih, kalau ada ketertarikan tinggal di SS teman-teman. Ini bambunya udah cukup tua, yang nggak pecah, nggak kempot pokoknya. Nih petuk jalu. 1 ya. 5, 6, 7, 8, 1, 2. Oke. Kewawa, ini sudah saya sebut berulang kali. 430.000, 430.000. 430.000. 1. Nih. Nih. 2. Nih. 3. Ini namanya bambu petuk jalu tumpang rogo. Bang, bambu petuk apa manfaatnya? Bambu petuk itu untuk mempertemukan pertemuan. Mempertemukan petuk, pertemuan, ya untuk mempertemukan. Pertemuan apa? Rezeki, kewibawaan, sarang burung walet, kerezekian, kewibawaan. Gitu. Untuk usaha, untuk dagang. Gitu ya. Jadi kalau ditanya manfaat itu pengolahan teman-teman. Misalkan teman-teman punya usaha apa gitu loh. Ini untuk medianya ya boleh teman-teman. Boleh untuk media. Gitu. Harga 370.000, 370.000. Harga 370.000. Kayaknya saya jual bambu unik petuk ini nggak terlalu mahal ya. Ada yang mahal, ada yang nggak terlalu mahal. Nih. Siap Kang Mas Bintang ya. Oke Kang Mas Bintang. Nih. Makanya di SS ya. Di SS masuk ke bawah di profil saya ada. Nih. Ini nanti nih.
Mas Bintang, Cilacapnya Gumilir. Kang Mas Bintang, Cilacapnya Gumilir. Oke. Bisa kelamaan. Nih. Kang Mas, paketan sudah sampai, semoga bermanfaat dan barokah. Untuk Mas Arianto, barokallah, alhamdulillah. Sami-sami Kang Mas Citeng. Boleh kalau misalkan ada ketertarikan lagi juga boleh Kang Mas ya. Nanti hari ini bolang Kang, nanti sekitar jam 2:30 lah ya. Nih. Jadi ini hasil bolang teman-teman, seni alam. Keunikan dari jenis bambu unik ataupun bambu-bambu bertuah. Ini pusaka alam asli Indonesia ya. Ini pusaka alam, ini pusaka alam asli Indonesia teman-teman. Karena tuh. Oke. Udah ya. Nah, saya mau simpan ini lagi teman-teman. Dan misalkan nanti kalau udah ada ketertarikan, nanti siap tinggal kirim teman-teman ya. Tinggal kirim ini nanti. Tinggal saya kirim saja. Oke, kita lanjut. Untuk saya masih ada satu nih yang kecil. Nih yang kecil. Nomor wawaknya ada di profil Kang Mas. Klik aja di profil saya, ada di profil ya. Nah, ini kalau yang mau tongkat, mau bulu perindu juga boleh ya. Nah, ini yang mau jenis tembus kumbang, tapi tembus kumbangnya menceng, enggak simetris ya, menceng. Tuh, menceng enggak apa-apa ya. Ini dari alam saya dapatnya seperti ini. Ini bulu perindu. Oke, teman-teman, sudah ya. Jadi sekali lagi banyak terima kasih teman-teman, karena insya Allah pada kesempatan sore hari ini nanti juga jangan lupa simak ya pembolangan saya untuk mencari pusaka-pusaka alam yang memang ada di alam ya. Nanti kita cari apapun hasilnya ya yang ada di alam, insya Allah nanti kita akan edukasi kembali teman-teman. Jadi setiap hasil pembolangan saya, apa yang saya dapatkan akan saya edukasi, mau itu kayu, bambu, kayu ataupun mustika ataupun batu ya, akan saya selalu edukasi. Jadi seperti itu. Dan kalau memang ada yang mau jenis mimang, ini mimang ya, mimang bahar, tapi ini bukan kayu bahar teman-teman, bukan kayu bahar, tapi ini jenis kayu angsana keling, jenis kayu angsana keling. Nah, sekecil ini aja bisa saya temukan dan bisa saya dapatkan karena ini ada mimangnya. Kang Amin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karanganyar, wih, terima kasih saudaraku Kang Amin. Nah, ini sudah saya buat bandul kalung ataupun bandul kunci. Nah, sepil-sepil sudah teman-teman, dan ini adalah tongkat, dan ini juga sambar lilinnya sudah saya sepil semua ya teman-teman. Artinya saya sepil ini untuk edukasi, dan bila mana ada ketertarikan alhamdulillah teman-teman. Kalaupun tidak ada ya saya simpan sebagai seni alam atau pusaka-pusaka alam yang memang akan selalu saya kaji ya teman-teman. Tapi intinya dari keunikan hasil alam yang ada saya dapatkan ini untuk memperkuat suatu jalinan, di mana kekuatan yang harus kita terapkan adalah kekuatan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke. Jadi saya geser ini, alhamdulillah dupanya sudah mulai habis. Dan ini ranting-ranting sejajar teman-teman. Tuh, ini tumpang sari sejajar ya.
tapi ini ruasnya buta. Ini dari jenis bambu Japanese ya. Nah, kalau biasanya teman-teman yang suka punya usaha ya, agar sejajar itu ya menemukan teman-teman. Jadi langkahnya harus sejajar, bagus, semakin sejajar itu semakin bagus. Nih, ini juga mimang ya. Nah, ini kan koleksi-koleksi alam. Jadi yang saya ambil ya yang ada manfaat dan ada fungsinya teman-teman. Ya semuanya sebetulnya ada manfaat dan fungsinya. Cuma dibalik keunikan suatu pertumbuhan bambu, kayu, ataupun batu, ataupun yang lainnya. Bila mana ada keunikan sesuatu perbedaan di keunikan itu tersendiri, pasti ada unsur energi yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita ambil. Ya, kalau memang mau mencari seninya ya ambil seninya. Kayak gitu. Dan jangan lupa teman-teman, kalau bambu ini punya tuah aktif. Ya, kenapa ada tuah aktif? Kalau tuah aktif mungkin teman-teman paham ya. Bismillah. Nih, jadi tongkat sudah teman-teman. Kita shoot dari jauh. Ini selendang mukti Sabdo, siapa tahu ada tertarikan. Oh, ini satu pasang, ini dengan ini satu pasang. Jadi kalau misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kalau ini dapat ini nanti saya kasih teman-teman, saya kasih bonusnya ini. Beli ini bonusnya ini, beli ini bonusnya ini. Kan ini satu pasang harus berdampingan. Oke, kita shoot. Mbak Puspa bilin tisu ayam, Mbak. Kita lanjut di sini, teman-teman. Oke, kita shoot, sepil tongkatnya. Ini tongkat yang kemarin sore saya dapat di hari Selasa Kliwon. Nah, itu tongkatnya. Tongkat petuk. Taruh. Tinggal pakai. Kalau yang mau cari-cari tongkat istimewa, alhamdulillah Selasa Kliwon kita dapat, dan hari ini Rabu Manis di mana hari kelahiran saya. Nanti kita gas bolang. Nanti saya sepil lagi satu bambu unik Pamengkang Jagat. Masih saya lagi proses pengeringan ya teman-teman, lagi saya keringkan. Jadi nanti akan saya sepil juga nih, karena masih proses pengeringan. Saya ambil dulu ya teman-teman ya, bambu. Alhamdulillah ya Allah. Kalau yang mau kayu juga bisa nih. Akar selimpet. Ini akar selimpet. Akar selimpet. Puyeng kalau lihat ini teman-teman. Ini akar selimpet. Ini juga kayu akar selimpet. Ini berdiri nih. Nih, walaupun bengkok kayak gini bisa berdiri teman-teman.
walaupun bengkok seperti itu teman-teman, itu berdiri teman-teman tuh ya, ada keseimbangan. Jadi tidak mudah mendirikan kayu seperti ini kalau belum paham. Ini berdiri teman-teman. Oke, kita lanjut. Saya ambil dulu bambu unik junjung derajat plus sabdo palon ya. Oke, kita ambil, sedang saya jemur sih teman-teman. Aduh. Nih teman-teman, ya. Nah, ini blur tuh jenis sudah mulai, tadinya kan hijau teman-teman ya, kan ada yang nanya Kang, baru dapat kok langsung warnanya berubah gitu ya, karena saya proses pengeringan teman-teman. Jadi pengeringan itu waktunya bisa 4-5 jam cukup ya, untuk kadar pengeringan itu untuk apa, menyusutkan kadar air saja ya. Jadi seperti itu. Nih, ini bambunya, bambu junjung derajat sabdo palon, itu masih utuh, belum saya lubangin. Biasanya di sini ada bulu perindunya, di sini ada bulu perindunya teman-teman. Nah ya, sabdo palon ada 4 sabdo palon tuh, 1 2 3 4 plus junjung derajat. Oke, kita next yang ini dulu ya guys. Hamno koto sapno sakoto merekatone hitu barjani kitni nehi hamko dil gerani. Hamno koto sapno sakoto merekatone hitu barjani kitni nehi hamko dil serani. Kang, siap. Saya lagi baca chat WhatsApp teman-teman, baca chat WhatsApp. Hamko kai kalau dilne nalo, Bunda Noli, mudah-mudahan berkah ya. Ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk Bunda Noli. Itu jangan lupa Bun, itu untuk Kang Mas atau Bunda yang sedang merawat saudaranya lagi kena penyakit dalam, itu nanti obat silakan diminumkan ya, dikasihkan, boleh langsung dimakan, boleh juga dengan media air. Kalau misalkan mau dengan media langsung dimakan tinggal kasihkan ya. Terus nanti serutan gali kelornya itu diambil 5 atau 4 atau 6, sering direbus untuk diminumkan. Untuk pembacaannya bagusnya penggunaan bacaan 1 ya. Baca pertama diawali dengan bacaan syahadat 1 kali ya, lalu dibacakan surat Anas 3 kali, Anas 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Kulhu 3 kali ya.
Al-Falaq 3 kali. Jadi itu terus ditutup dengan Al-Fatihah 1 kali. Lalu niatkan bahwa sesuatu apa yang jenengan lakukan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, Allah menjaga kesehatannya, Allah memberikan kesembuhannya ya. Jadi kita hanya senantiasa memohon dan memohon hanya kepada Allah segala sesuatu. Apapun penyakit kita minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara doa yang sering kita lakukan ya, doanya seperti itu saja ya. Niatkan ya, insya Allah Allah bila mana sedang menjaga kesehatan kita ya, mudah-mudahan kesehatan itu akan diberikan kesembuhan. Jadi seperti itu aja, simpel saja teman-teman, gak usah terlalu yang aneh-aneh. Insya Allah kalau kita sudah melapangkan hati kita selalu ingin mengenal wujud Allah, zat Allah, kekuasaan Allah, sifat Allah, insya Allah nanti teman-teman akan terbiasa melatih dan akhirnya melapangkan hati. Nanti sering meminta kepada Allah, karena cintailah Allah. Bila mana kita sudah mencintai Allah, maka kewajiban kita adalah kita sering minta kepada Allah ya, itu aja. Kalau Allah enggak, orang yang mencintai Allah kalau nggak minta kepada Allah malah Allah tersinggung teman-teman. Maknanya seperti itu. Beda kalau kita mencintai manusia ya, mencintai ibu, mencintai istri gitu kan, maknanya pasti beda. Nah yang berbahaya lagi kalau mencintai janda pirang atau mencintai kekasih orang lain. Bingung kita. Nah, maknanya beda lagi kan. Nah, tapi beda. Orang mukmin adalah orang yang sangat mencintai Allah. Nah, itu teman-teman. Maka ayo kita mulai dari sekarang, kita sebagai orang mukmin, orang yang punya agama, cintailah Allah. Maka ketika kita sudah mengenal Allah, kita sudah mencintai Allah, maka sering-sering minta teman-teman kepada Allah. Ya. Allah nggak akan pernah ada rasa kerugian. Allah nggak akan pernah ada rasa kekurangan. Allah nggak akan ada pernah rasa tidak mau memberi. Allah akan berikan segalanya ketika hamba-hambanya mau mencintai Allah dan mau meminta kepada Allah. Itu aja. Udah simple, sederhana, tapi insya Allah teman-teman, ini ilmu yang sangat dalam, ilmu yang sangat besar sekali. Ya, walaupun seperti ini teman-teman, karena saya hanya sebatas pembolang, saya hanya mengambil dari tafsir kajiannya saja. Saya tidak membacakan dalil atau serta hadisnya, nanti takut kelepotan ya. Kelepotan saya, takut saya salah membacanya. Tapi dibalik apa yang saya sampaikan ini berdasarkan tentang keilmuan, ilmu teman-teman. Ya. Bukan jere ketemu jere. Seperti itu. Oke ya, teman-teman, banyak terima kasih. Bila mana ada sesuatu kekurangan dalam saya menyampaikan, sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Salam hormat, salam bahagia. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Arianto Pedok senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.